Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita kembali lagi dengan saya Ali Hanif Diva. Oke, pada kali ini kami akan menyampaikan tentang strategi menghindari sertifikat tanah ganda ya. Karena banyak kasus atau banyak terjadi sertifikat-sertifikat ganda, meskipun itu sama-sama produk daripada BPN ya, Badan Pertanahan Nasional setiap daerah itu masing-masing. Pertama yang saya mau sampaikan itu mengenai masalah apabila terjadi suatu jual beli atau transaksi jual beli tanah, kita harus terlebih dahulu mengecek fisik daripada tanah tersebut, objeknya ya, ada apa enggak, kemudian legalitas berupa surat-surat AJB, kemudian AJB sebelumnya yang kemudian sertifikat hak milik atau SHM atas tanah tersebut. Kemudian secara fisik itu kalau kita sudah ketahui objeknya dan itu sudah ada, kita telusuri lagi melalui tetangga atau warga setempat, ini adalah tanah siapa ya. Kita membeli tanah itu kan memang harus hati-hati ya, itu aspek daripada kehati-hatian itu memang harus diperlukan karena situasi untuk zaman sekarang kan banyak sertifikat-sertifikat ganda. Nah, apabila sudah ditanyakan mengenai masalah status atau kepemilikan tanah tersebut sudah jelas atas nama si A, oke, berarti kan objeknya ada, status kepemilikan itu punya siapa sudah kita telusuri melalui warga atau tetangga setempat itu sudah ada, itu udah nggak ada masalah ya, udah oke lah. Kemudian yang berikutnya itu cek daripada legalitas daripada tanah tersebut. Nah, kita cek legalitas itu berupa surat-surat. Surat-surat itu bentuknya apa? Kalau misalkan SHM benar apa enggak atas nama pemilik yang menjual itu. Kemudian aspek hukumnya lebih kuat, minta bantu daripada PPAT atau notaris. Nah, notaris ini kita minta bantu supaya mengecek daripada sertifikat atau SHM tersebut on apa enggak di kantor pertanahan. Nah, supaya mempunyai keyakinan secara yuridis memang tercatat atau on di BPN. Nah, setelah semuanya itu kita cek di objeknya ada, kita telusuri di tetangga atau warga setempat juga oke, enggak ada masalah. Kemudian legalitas daripada surat sertifikat itu juga oke, on di dalam BPN atau tercatat di BPN. Nah, di dalam BPN itu berarti nggak ada masalah mengenai masalah tanah dan sertifikat tersebut. Nah, dilanjutkan ke penjualan ya, atau jual beli ya. Nah, kemudian kita sebagai pembeli itu memang ekstra hati-hati karena banyak mafia-mafia yang memanfaatkan daripada situasi seperti itu. Apalagi pembelinya ini di luar daripada daerah objek, kan nggak tahu ya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ada kasus setelah orang pembeli ini membeli dan membayar daripada tanah tersebut, orangnya ini kan tidak bertempat tinggal di lokasi objek tersebut, sehingga orang ini balik ke daerahnya, sehingga di situ tanah itu ini kan kosong. Dari awal-awal itu ditengok-tengok, tapi lama-lama ini karena beranggapan bahwa AJB itu sudah kuat, sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak pernah lagi tengok tanah yang dibeli tersebut. Nah, sehingga si penjual ini ada etika nggak baik, nah, ada etika jahatnya. Nah, ini pembeli udah lama nggak pernah nengok, nggak pernah melihat daripada tanahnya ini apakah orangnya masih ada, apakah enggak. Nah, niat jahatnya ada timbul. Nah, karena kan kata Bang Nabi itu, kejahatan itu tidak karena niat daripada pelaku, tapi karena ada kesempatan. Nah, jadi kesempatan inilah dimanfaatkan oleh penjual. Oleh karena pembeli ini lama nggak pernah nengok-nengok atas objek atau tanah yang pernah dibeli itu, penjual ada niat jahat untuk membuat sertifikat lagi. Nah, apa strateginya mereka ini akan membuat sertifikat lagi? Nah, dasarnya dia itu melaporkan
ke kepolisian terlebih dahulu menyampaikan bahwa sertifikatnya itu hilang, SHM-nya itu hilang. Nah, kemudian dengan teknis-teknis cara atau proses daripada kehilangan SHM, laporan ke mana itu, ke polisi, kemudian rekomendasi dari BPN, segala macam teknisnya sudah dijalankan sehingga timbul atau terbit sertifikat baru lagi. Jadi sertifikat yang hilang itu nanti diterbitkan lagi dengan sertifikat baru, karena pemilik asal, saya notabene ini sebagai penjual, itu masih tercatat di BPN sertifikatnya itu, karena pembeli ini tidak langsung merubah nama atau tidak membalik nama sertifikat dari atas nama yang lama ke atas nama yang baru, atau pembeli ini enggak, tetapi pembeli ini merasa memegang AJB, merasa sudah kuat sehingga tidak langsung dibalik nama ke atas nama pembeli ini. Nah, tetapi dibiarkan sehingga si penjual ini ada etika jahatnya untuk melaporkan bahwa sertifikatnya hilang, padahal itu tidak hilang. Nah, sudah pernah dijual ke orang lain, sehingga terbitlah sertifikat baru. Sertifikat yang lama itu dicoret dari catatan BPN. Nah, sehingga kan sertifikat yang pengganti atas sertifikat yang hilang ini kan timbul, dipeganglah sama penjual. Nah, sertifikat ini dari penjual itu ditawarkan lagi ke orang lain, sehingga ada dua transaksi satu objek. Pembelinya belum mengetahui itu disertifikatkan lagi, itu belum tahu. Nah, setelah dijual yang kedua, si pembeli yang kedua ini langsung dibangunlah tanah tersebut. Kemudian pembeli yang pertama ini nengok ke objek atau lokasi tanah tersebut, kagetlah, itu barang atau objek atau tanah yang pernah dibeli kok dibangun rumah. Sehingga setelah ditelusuri, si pembeli yang kedua ini juga punya sertifikat. Nah, pembeli yang pertama punya sertifikat, ada sertifikat dua, mereka menunjukkan, sama-sama menunjukkan sertifikat asli produk daripada BPN. Nah, bukan aspal ini, tapi asli dari produk BPN. Cuman kan cara untuk mendapatkan atau mendapatkan sertifikat yang baru ini kan salah prosesnya, karena ada apa namanya, laporan palsu, karena adanya keterangan palsu di situ. Nah, inilah pernah terjadi seperti itu, sehingga prosesnya apa ya, otomatis untuk menyelesaikan itu ya proses hukum, proses ke pengadilan. Ada laporan secara pidana jelas ada, karena di situ ada pemalsuan keterangan bohong, sehingga di situ ada secara pidana masuk, karena jelas di sini ada keterangan palsu, memberikan keterangan yang tidak benar atau bohong. Nah, masuk secara pidana. Secara perdata juga, karena merasa pembeli pertama ini sudah mengeluarkan uang, sudah membeli dengan sah, ada AJB-nya, cuman kesalahannya tidak langsung dibalik nama, sehingga adalah untuk menyelesaikan di situ harus digunakan jalur hukum atau gugatan ke pengadilan secara perdata. Nah, ini harus ekstra hati-hati pembeli dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, jadi proses untuk pengecekan objek itu sudah, kemudian tanya ke apa namanya, tetangga-tetangga sebelah objek atau warga setempat itu memang benar dia itu pemiliknya, kemudian kita minta bantu notaris untuk mengecek sertifikat itu on apa enggak di BPN, semua no problem, semua enggak jadi masalah. Nah, setelah itu yang namanya orang kadang kan enggak langsung setelah AJB enggak langsung diproses balik nama, karena mungkin situasinya itu mengenai masalah pembiayaan segala macam itu belum ada atau bagaimana. Intinya orang pembeli ini tidak langsung memproses balik nama. Apa upayanya itu supaya menghindari daripada mafia-mafia seperti itu? Nah, strateginya setelah kita tempuh sampai ke proses akta jual beli, ya, proses akta jual beli itu, dan apabila tidak langsung dibuat atau tidak diproses balik nama, maka strateginya itu
tanah yang dibeli atau objek, nah, tanah yang dibeli itu dipasang plang. Nah, di situ dituliskan tanah ini milik siapa, nah, pembeli, nah, dengan berdasarkan sertifikat atau SHM nomor sekian. Nah, jadi di situ sudah jelas apabila orang mencabut atau merusak daripada pelang itu sudah pelanggaran hukum, sudah masuk ke pidana karena merusak daripada barang milik orang lain atau masuk ke pekarangan tanpa izin atau tanpa hak dari pemilik atau kuasanya, itu sudah masuk pidana. Nah, jadi untuk mengantisipasi kita memang harus ekstra hati-hati supaya terhindar daripada mafia-mafia tanah tersebut. Nah, demikian untuk sharing-sharing atau berbagi pengalaman apabila terjadi transaksi jual beli, untuk menghindari daripada niat-niat jahat mafia-mafia tanah. Ada strategi-strategi yang bisa dijalankan, begitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.